Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you are doing great and always protected by Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay everyone, for today we are going to discuss about making media for teaching English. So, I'm sure that you already know about the media. So, for today, we are going to recall your memory about the media and then relate it to how to make a media for teaching English. Okay, at the beginning, what is learning media? I'm sure that you already know about this. That learning media are tools or objects used in learning process with the intention of conveying learning message from source to recipient. Tentunya teman-teman tahu bahwa media itu adalah tools atau alat bantu untuk menyampaikan pembelajaran. And then learning media is very important for the success of teaching and learning process. Tentunya penting banget ya adanya media ini because the role of learning media is mainly to help deliver material to students. Karena peran dari media ini adalah untuk membantu menyampaikan materi kepada students kita. In this case, it can be seen that the level of quality of learning outcome is also influenced by the quality of learning media used. Tentunya kita sudah pada tahu bahwa capaian pembelajaran siswa itu ternyata dipengaruhi juga oleh media yang digunakan oleh teachers-nya. Well, next, the functions of learning media. Apa sih fungsinya learning media? The first is clarify the presentation of learning message. Nah, menjelaskan atau memperinci, membuat gimana caranya supaya se-clear mungkin pesan pembelajaran yang ingin kita sampaikan. Kemudian make the teaching and learning process more systematically. Tentunya dengan pakai media, tujuan kita ingin membuat pembelajaran lebih sistematis. And then making human experience from abstract to concrete. Ketika ada hal-hal yang abstrak, nah media ini membantu membuatnya lebih konkret. Kemudian provide stimulus and response to students to learn actively. Nah, media yang bagus itu akan membuat students lebih aktif. And then it can increase the learning motivation of students so as to improve learning achievement. Jadi tentunya media ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi anak dan akhirnya mampu meningkatkan juga hasil pembelajaran dari siswanya juga. And then the sixth is overcoming limitation of space, time, and cost. Yang keenam itu adalah overcoming. Jadi ini mengatasi keterbatasannya atas tempat, waktu, biaya. Nah, dengan terbatasnya ketiga ini bisa diatasi dengan media yang kita gunakan. Well, there are various types of learning media. Ada beberapa types dari learning media. Mungkin kalian juga sudah tahu, kita bahasanya 5 saja. Yang pertama adalah printed media, seperti books, module, magazine. Nah, ini yang 2 dimensi ini biasa disebut printed media. Bisa kita print langsung atau kita buat 2 dimensi, itu masuk ke dalam printed media. Kemudian audio, sudah tahu audio pastinya. Kemudian audio visual seperti television, movie, ini masuk ke audio visual. Kemudian interactive multimedia seperti games. Kemudian ada Android based application, sekarang sudah mulai banyak. And then realia. Nah, realia itu seperti plants, rock, trees. Ini sebetulnya anything's around, benda-benda di sekitar kita atau benda-benda yang kita buat menyerupai apa yang ada di sekitar kita, itu masuk ke realia. And then McConnell said that if the media fit, use it. So in selecting the media, the rationale for choosing media is very simple, whether the media can meet needs or achieve the goals or not. Jadi nih McConnell udah bilang nih, kalau misalnya medianya cocok, pakai aja. Ketika medianya sesuai, pakai aja. Intinya seperti itu. Tetapi the question is, what this measure of criteria fit are? Jadi kita harus tahu dulu. Mungkin mudah ya menyatakan kalau medianya cocok, pakai aja. Tetapi cara kita mengukur kecocokan atau ketidakcocokannya itu tidak mudah. Itu hal yang harus difikirkan. Karena setiap media pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, yang tentunya setiap media disesuaikan dengan kondisi-kondisi atau kriteria tertentu yang akan kita bahas selanjutnya. Now, there are some criteria of learning media selection.
The first is adjust the goal to be achieved. So, every learning process must have a goal to be achieved. Pastinya setiap learning process memiliki tujuan yang ingin dicapai. Therefore, tentunya, the presence of the media is required to support the achievement of that goal. Nah, makanya yang pertama, kriteria pertama adalah kita pastikan dulu bahwa media yang kita buat pasti akan bisa mencapai goals atau tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Nah, jangan sampai media yang kita buat itu justru deviate from the goal atau nggak sesuai, nggak membuat tujuan pembelajaran kita tercapai. Itu salah banget. Sorry. And then the second is practical, flexible, and durable. Practical tentunya praktis, fleksibel, mudah digunakan, fleksibel banget. Kemudian durable itu tahan lama atau awet. So the learning media chosen doesn't have to be expensive and is always technology based. Jadi learning media tuh nggak harus yang mahal, nggak harus selalu berbasis teknologi tinggi, nggak harus. The use of the environment and something simple but effective will be more effective than expensive and complicated learning media. So simple and easy to use, affordable and durable, and can be used continuously should be one of the main consideration in choosing learning media. Jadi kuncinya kan tadi practical, praktis, atau simple, yang simple aja. Easy to use, flexible tuh masuk ke easy to use, mudah digunakan. Affordable, gampang dicari. Kemudian durable, awet, can be used continuously, bisa sering-sering dipakai, itu penting banget. Jadi yang lebih bagusnya ya kita cari barang-barang di sekitar kita yang bisa digunakan. Kemudian easy to find. Nah, it is important to pay attention how easy the media can be obtained. Jadi ketika kita ada kerusakan di medianya, kita bisa cari penggantinya dengan mudah. And then the fourth, easy to access. Nah, ini kadang-kadang teman-teman suka lupa atau guru-guru suka lupa bikin media susah-susah, tapi ketika mau dipakai akhirnya menyulitkan. Nah, ini nggak boleh. The difficulty of accessing the media will prevent its user from being able to make a good use of existing media. Jadi faktanya media yang susah digunakan ya bikin susah juga dipahami. Jadi nggak bermanfaat juga akhirnya. And then the fifth, not so long in usage. Learning media must be efficient as an effective communication process. And in this case, media use doesn't take a long time to prepare, because some ancient learning media can slow down the learning process because it takes a long time in terms of preparation. Kalau kita ingat-ingat dulu kalau bikin media tuh lama banget bikinnya, preparationnya aja lama banget. Nah, jangan sampai ketika kita mau ngajar kita terlalu lama nyiapin medianya. Makanya poin 5 ini, not too long in usage, itu lebih kepada mempersiapkan medianya. Jangan sampai kita udah mulai ngajar jam 7 nih, jam 7 kita baru nyiapin medianya. Nah, itu gak efektif juga, apalagi kalau nyiapin medianya lama. And then the sixth, the sustainability of learning media with student characteristic. Tentunya media yang kita buat harus sesuai dengan pola pikir siswa, usia perkembangan siswa, dan juga karakteristik siswanya, sehingga siswanya bisa mudah menerima media yang kita gunakan untuk menyampaikan materi kita. Kemudian suitable with the situation and environmental condition. Nah, ingat harus sesuai dengan situation and condition. You cannot use media that require electric power in the area where electricity is not available. Nah, jangan sampai kita bikin media, oh bagus banget medianya, ternyata medianya membutuhkan listrik sementara kita mengajar di tempat yang susah listrik. Nah, misalnya teman-teman yang lagi pada kampus mengajar mungkin mengalami ini, bikin media bagus-bagus nggak kepake akhirnya. Or you cannot use sophisticated media in rural school which incidentally lack knowledge of technology. Atau kita pakai media yang rumit sementara muridnya belum paham teknologi, itu juga akan menyulitkan gitu. Jadi kadang-kadang listrik udah ada, tapi pemahaman akan teknologinya yang kurang, tetap aja nggak bisa.
In order for the learning media to be used properly, it must be adapted to the condition and situation of the learning being carried out. Jadi ingat, ketika kita mau pakai media, pastikan medianya memang sudah beradaptasi atau sudah disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan yang ada. Now, what is media that is commonly used in teaching English? Apa aja sih media yang biasa digunakan dalam belajar bahasa Inggris? Ini yang paling umum digunakan adalah pertama, picture card atau flashcard, pictorial komik bergambar, kemudian songs, lagu, English language application, aplikasi untuk pembelajaran bahasa Inggris, kemudian film in English. Nah, ini yang paling sering digunakan. Nanti kita bahas lebih lanjut di penugasan. So, as a conclusion, to get a good quality learning media so that it can have a significant influence in teaching and learning process, it is necessary to select and plan the use of good and appropriate learning media. The selection of the right learning media makes learning media effectively used. Jadi yang paling penting adalah kualitas dari media yang kita buat itu harus kita rencanakan dari awal. Jadi gimana caranya kita memilih, to select and plan, memilih dan juga merencanakan dengan baik media apa yang akan kita gunakan sehingga dapat digunakan dengan efektif. I think that's enough for the materials. Thank you for your attention. Any question? If you have a question, we can discuss about your question in the group. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.